Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato singkat yang lekat sekali hubungannya dengan kita. Kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman serba digital seperti sekarang ini, tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan beraneka ragam jenis media sosial. Kita bahkan menjadi pengguna utamanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui media sosial, mulai dari mengabadikan momen lewat foto atau video misalnya, menambah relasi, mengukir prestasi, bahkan mencari sensasi. Nah, sensasi inilah yang memancing sesama pengguna media sosial lainnya untuk meramaikan kolom komentar dengan kritik dan saran versi mereka. Teman-temanku, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan mereka. Sebut saja netizen. Sebenarnya, netizen atau warganet itu merupakan nama yang disematkan untuk orang-orang yang aktif dalam menggunakan internet. Kayak kita gini. Jadi, jika dilihat dari pengertiannya, kita ini juga termasuk bagian dari netizen. Meskipun mungkin kita jarang berkomentar something di postingan someone, ya kan? Kita lebih sering posting something dan nge-tag someone. Tapi meskipun begitu, netizen memang sangatlah identik dengan komentar. Beberapa waktu terakhir ini, kita sering mendengar pengaduan publik figur ke pihak kepolisian disebabkan oleh komentar netizen yang sudah keterlaluan. Pada dasarnya, yang netizen tuangkan di kolom komentar merupakan respon dari apa yang telah mereka lihat ataupun tonton di media sosial. Mereka tentu memiliki hak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat. Namun teman-temanku sekalian, kita harus ingat bahwa di samping hak, ada kewajiban. Kita memang bebas berpendapat, kita juga bebas berekspresi. Namun kita juga harus ingat bahwa ada aturan undang-undang yang wajib kita patuhi. Di dalamnya ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Ada etika yang harus kita terapkan dan ada hak orang lain yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita terlalu rumit memandang dari sudut norma hukum, maka mari kita lihat dari sisi kemanusiaan. Coba posisikan diri berada di pihak yang disudutkan, dicibir, dihina, dicaci, dimaki, bahkan mungkin dituduh melakukan hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Atau yang paling rawan menjadi faktor dilaporkannya netizen ke kepolisian ini biasanya karena netizen sudah menyeret anggota keluarga yang lain, anak misalnya. Jadi teman-temanku sekalian, menjadi netizen yang seperti itu sama sekali tidak keren. Mulai sekarang, kita ini harus membiasakan diri berkegiatan di media sosial dengan cara-cara yang keren. Nah, terus netizen yang keren itu kayak gimana? Jadi, netizen yang keren adalah netizen yang bijak dalam meletakkan, mengkondisikan, dan mempublikasikan komen. Teman-teman, kita harus mampu meletakkan komen sebagai alat untuk membangun dan memperbaiki sesuatu, bukan malah menjatuhkan dan bahkan menghancurkan sesuatu. Ketika kita tahu dan paham bahwa posisi komen adalah sebagai media untuk membangun dan memperbaiki, maka kita akan dipaksa untuk memahami kondisi, pantas atau tidak, tepat atau tidak, berlebihan atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan ini yang akan muncul saat kita paham kondisi. Dan nantinya, pertimbangan inilah yang menghasilkan komentar berkualitas. Nah, setelah bijak meletakkan dan mengkondisikan, barulah publikasikan.
karena komentar berkualitas Anda sangat diperlukan di dunia maya. Ini baru keren. Teman-temanku, kita sebagai generasi muda yang merupakan pengguna utama dari media sosial, sudah selayaknya kita mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Mari mulai membuat gambaran generasi muda yang berkualitas secara intelektual dan unggul dalam akhlak melalui media sosial. Ketika banyak kejahatan, berita bohong, dan hal-hal negatif lainnya yang kita peroleh dari media sosial, kita harus sadar bahwa di waktu yang bersamaan ada banyak peluang untuk menebar kebaikan, menelusuri informasi sampai mendapatkan kebenaran, dan masih banyak lagi hal positif lainnya yang bisa kita kerjakan melalui media sosial. Semoga kedepannya kita bisa menjadi generasi yang bijak dalam bersosial media, karena netizen harus keren. Demikian dari saya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari aspek apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.